Yang ramai kan ini sepeda. Sepeda Sepeda bersama. Ustaz. Iya, sepeda bersama ini sangat saya lihat sangat banyak sekali. Kemudian setelah jauh Itu rentan ya. sangat rentan. Kan baca bawa ini sendiri-sendiri, tapi tetap karena berkelompok, kemudian Berkelompok, betul. Kemudian yang sering itu kan setelah capek istirahat ramai-ramai makan bersama, wah itu sangat sangat berisiko. sangat berisiko. Iya, karena berapa kali ada klaster goes ya. Benar kita memakai masker ya. Kemudian mungkin ketemu teman ya, benar memakai masker. Cuma kadang ada waktu-waktu pasti kita lengah. Ya. Atau maskernya bolong dok begini. Dok. Betul. Iya. Itu yang banyak. Itu yang banyak Ustaz. Iya. Ada yang aliran di bawah hidung, ada aliran di bawah dagu ya, pakai maskernya. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa sekalian yang menyaksikan channel Abu Goji, kemudian Malang Mengaji dan juga Surabaya Mengaji, kemudian Fasabiqul Khairat, Hijrah TV dan Media Sunnah Blora. Alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia insyaallah dalam podcast acara Bincang Santai dengan pemateri narasumber kita Dr. Dian insyaallah dalam tema Corona, kenapa engkau masih ada di sini. Dan insyaallah kita berbincang tentang seluk-beluk dan kaitan dengan masalah virus Corona. Kemudian juga kita akan berbincang tentang bagaimana kiat-kiat kita guna menghindarinya dan seterusnya yang berkaitan dengan masalah virus Corona ini. Narasumber kita, beliau adalah Dr. Dian Sukmahanggara, SPPK Mr. Biomed, spesialis patologi klinis. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian juga beliau bertugas di praktek di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Demikian pula beliau bertugas di Rumah Sakit Persada dan di Rumah Sakit UB Universitas Brawijaya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. dok? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas waktunya. Masya Allah menyempatkan hadir di majelis kita insyaallah ta'ala. Ya. Tapi pemirsa sekalian, kita akan berbincang dengan beliau terkait sekarang ini di beberapa wilayah, di beberapa daerah kembali semakin meningkat penyebaran virus. Bahkan di daerah kami di Pasuruan itu, Pak Bupati telah mengeluarkan maklumatnya untuk tidak mengadakan beberapa kajian-kajian atau pertemuan-pertemuan yang mengundang orang banyak. Maka untuk sementara ini kajian-kajian kita di beberapa daerah di Pasuruan kita dan sekitarnya kita liburkan terlebih dahulu. Insya Allah untuk sampai entah kapan kita akan kembali lagi memulai insya Allah. Baik, begini dok, tentang masalah sekarang dengan kenyataan banyak kembali ya penyebaran virus, maka sebelum berbincang dengan masalah ini mungkin tadi disebutkan dokter, yakni yang mana disebut di situ patologi klinis dan master biomedik. Nah ini mungkin perlu penjelasan dulu kami dok. Ini istilah-istilah yang asing bagi kita. Nah, Fadol. Iya, jadi biasanya orang awam kalau dokter spesialis itu pasti yang di pikirannya pasti yang pertama mungkin penyakit dalam, spesialis bedah ya, atau spesialis anak dan lain-lain yang besar-besar ya. Jadi sebenarnya di bidang kedokteran itu ada banyak spesialis. Ada yang bagian mayor ya, yang besar-besar seperti bedah tadi, penyakit dalam, anak, obgyn ya, kandungan. Ada juga yang minor biasanya yang penunjang ya, seperti saya ini patologi klinik, radiologi, patologi anatomi. Jadi ada banyak sekali. Jadi kalau patologi klinik sebenarnya cabang ilmu kedokteran yang terutama melakukan pemeriksaan dengan spesimen yang cairan tubuh ya, contohnya darah, ya, kemudian urin, kemudian cairan pleura, cairan otak dan lain-lain yang berupa cairan dan juga mungkin bisa tinja. Oke. Itu patologi klinik. Jadi mungkin kalau Ustadz pernah tahu laboratorium klinik ya seperti Prodia, SIMA ya. Penanggung jawabnya adalah dokter spesialis patologi klinik. Masya Allah. Itu adalah penanggung jawabnya dan semua rumah sakit harus ada penanggung jawab laboratorium yaitu spesialis patologi klinik. Itu tentang spesialisasi ya. Kalau yang magister biomedik itu sebenarnya S2 ya. Jadi S2 untuk sebagai persyaratan untuk dosen ya. Jadi biasanya dosen pasti diminta S2 kemudian S3. Ya. Kalau keterkaitannya dengan COVID ya, dengan kasus corona yang sekarang ini, rata-rata pemeriksaan diagnostik ya, jadi kan butuh diagnostik, entah itu pemeriksaan darah lengkap ya, laboratorium ya, kemudian
Ditambah yang sekarang banyak adalah rapid test dan swab. Ya itu biasanya laboratorium yang mengerjakan. Jadi di bawah spesialis patologi klinik. Baik, kemudian sekarang yang berkaitan dengan kita yang akan kita bahas ini terkait virus yang disebut dengan corona ya, atau diistilahkan dengan COVID-19. Iya. Nah, sebenarnya latar belakang atau apa sih sebenarnya virus ini gitu, mungkin secara singkat bisa dokter jelaskan tentang masalah apa virus corona dan yakni kenapa disebut ini, atau mungkin seperti apa virus ini sebenarnya. Iya. Nah, mungkin sudah banyak yang membaca ya, karena kan pandemi itu udah hampir 10 bulan ya. Nah. Udah hampir 10 bulan. Jadi dulu awalnya namanya nCoV 2019 ya. nCoV 2019 kemudian berubah menjadi SARS-CoV-2. Jadi, yang SARS-CoV-1 itu yang dulu, yang pertama kali yang saya lupa, mungkin 2012 atau 2011 ya dulu. Cuma nggak sempat heboh juga SARS ya. Cuma nggak seheboh yang sekarang ini, sampai berbulan-bulan belum selesai. Makanya namanya SARS-CoV-2, jadi yang kedua. Jadi SARS ini Severe Acute Respiratory Syndrome, kemudian CoV-nya coronavirus. Jadi nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Kenapa disebut corona? Karena memang bentuknya ya, struktur dari virus itu bentuknya seperti mahkota. Jadi mahkota itu bahasa latinnya corona, kalau bahasa Inggrisnya kan crown. Jadi makanya disebut coronavirus. Itu secara arti ya. Itu sebenarnya SARS-CoV itu adalah nama virusnya. Jadi bukan COVID. Kalau COVID itu nama penyakitnya. Jadi coronavirus disease. 2019 itu dari tahunnya itu. Tahun munculnya atau tahun berkembang apanya terkena. Awal mulanya. Jadi awal mulanya kan akhir 2019 di Wuhan. Nah, itu awal mulanya. Tapi ditetapkan pandemi kan mungkin sekitar Maret kalau nggak salah ya. Maret 2020 ya. Nah, baik. Jadi nyata virus itu ada, Dok ya. Memang betul-betul ada, apalagi antum di bidang yang memeriksa ya, swab dan semisal, tahu betul bagaimana kondisi. Karena sekarang ini muncul di tengah-tengah masyarakat, bahkan sudah lama, sebagian seolah tidak percaya gitu bahwa virus ini benar-benar ada, bahkan mereka mengatakan ini adalah sebuah konspirasi atau ini hoax dan yang semisal. Nah, ini sebenarnya mensikapinya menurut antum sendiri bagaimana seperti ini? Gimana? Saya juga mengalami sendiri di grup-grup WA saya ya. Seperti itu juga sama. Jadi banyak sekali mungkin broadcast ya, ini hoax, ini konspirasi untuk menjatuhkan Islam. Bahkan kemarin kami sempat mendapat kasus di instansi pendidikan Islam yang banyak positifnya. Jadi dikatakan ini sengaja ini hasilnya banyak yang positif untuk menjatuhkan Islam. Kami juga geleng-geleng, padahal gurunya sendiri juga masuk ICU karena COVID. Allah gitu. Nah. Ya. Dan usia muda ya. Jadi menurut saya tetap ikuti pemerintah ya dalam hal ini ya. Jadi ikuti pedoman yang diberikan pemerintah. Mungkin ketika tidak perlu keluar rumah, yang mendesak tidak perlu keluar rumah. Jadi tetap di rumah saja. Ketika keluar rumah pun tetap ingat 3M ya. 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak. 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, ini yang paling krusial dalam pencegahan, Dok ya? Iya, pencegahan. Ya, jadi karena memang sangat mudah sekali menular ya penyakit ini ya. Apalagi kalau kita tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak, itu sangat mudah sekali. Ya, sekarang ini yang banyak adalah karena ini ya, karena sudah ekonomi sudah mulai berjalan, kantor sudah mulai masuk semua. Dengan istilah new normal ya. Ya. New normal atau sekarang ganti AKB ya kalau nggak salah ya. Itu banyak sekali penularan di dalam kantor. Ya, sangat banyak sekali. Jadi kami mengalami memeriksa sebuah kantor itu sekitar bisa belasan sampai puluhan yang positif dalam satu kantor. Dalam satu kantor. Lah, terkait dengan masalah tadi penyebaran, Dok. Bagaimana cara penyebaran? Ya, seperti misalnya kalau kantor itu lebih rentan, terus seperti apa bahayanya? Bagaimana cara menular dan bagaimana bahayanya dari penyakit ini? Maksudnya kepada tubuh manusia. Misalnya menyerang. Kemarin kita punya keluarga besar di yayasan kita, Takmir. Ya, ada juga yang wafat. Diduga karena juga terpapar virus corona. Bagaimana mensikapi ini? Jadi penularannya terutama
melalui droplet ya. Droplet itu cairan ya, cairan kecil yang dikeluarkan mungkin ketika kita bicara ya. Ketika kita bicara itu keluar cairan. Cuma memang nggak terlalu banyak dibandingkan dengan batuk atau bersin, itu juga banyak. Yang paling banyak ketika batuk atau bersin ya. Kemudian bicara, kemudian apa namanya, kalau orang awam biasanya menyanyi ya, menyanyi. Makanya sekarang karaoke juga nggak boleh ya, ditutup semua. Kemudian berarti yang banyak ceramah kita juga kan? iya betul. Makanya saya juga heran kenapa ceramah harus dibuka maskernya. Padahal kalau sudah pakai mic kan tidak perlu buka masker gitu menurut saya. Ya, itu sangat beresiko ya, karena itu juga yang sering terjadi di kantor ya. Karena di kantor ketika ada rapat yang offline, yang luring, itu kebanyakan saya lihat pembicara selalu membuka masker. Ya, kita nggak tahu yang membuka masker itu termasuk orang yang tanpa gejala, dengan yang konfirmasi positif atau tidak kan kita nggak tahu masalahnya sekarang ini. Sehingga bisa saja dengan kondisi ventilasi yang kurang bagus di kantor, mungkin ruangannya tertutup. Yang kecil, itu dengan menggunakan AC. Jadi AC semakin menambah ini. Iya, karena kan apa ya, udaranya tetap di situ saja ya, nggak ada ventilasi kan. Ketika kita nyalakan AC kan pasti diminta untuk menutup semua ventilasi. Sahih. Ya, jadi gitu. Jadi sangat memudahkan. Baik. Kemudian yang sering terjadi penularan di kantor itu ketika kita makan bersama. Ya, jadi makan bersama itu sangat mudah menularkan. Karena mau nggak mau, biasanya kan kantor ada pantry ya. Pantry dengan ukuran nggak terlalu besar. Ketika makan bersama di sana pasti membuka masker. Dan seringkali kalau makan sambil ngobrol, ya itu memudahkan sekali. Ini santri kita begitu dok ini. Insya Allah berarti kita nanti akan sampaikan insya Allah. Iya. Santri kita masih dalam posisi makan bersama iya. Satu nampan. Padahal sejak awal kita untuk komitmen tidak makan bersama, cuman sulit ya. Betul. Tapi mungkin ini jadi perhatian bagi kita. Iya betul. Terus dok begini, sering katanya kalau yang sudah usia tua yang berpenyakit jangan dulu ke masjid atau jangan dulu beraktivitas atau jangan dulu ikut di tempat-tempat keramaian karena rentan. Nah ini siapa saja yang rentan untuk terkena COVID ini? Sebenarnya semua orang bisa terinfeksi. Ya, mulai anak kecil sampai usia lanjut sampai yang dewasa semua bisa. Yang berbeda hanya keparahannya. Ya, keparahannya. Kalau anak-anak di bawah 1 tahun dan usia lanjut usia itu lebih mudah menjadi infeksi yang berat. Tandanya biasanya sesak ya biasanya. Oke, kemudian juga orang-orang dengan penyakit ya, dengan penyakit sebelumnya ya, penyakit kronis sebelumnya seperti diabetes ya. Diabetes, kemudian yang banyak sekarang yang usia muda yang saya perhatikan sering menuju perburukan itu pasien-pasien dengan obesitas. Ya, itu sangat mudah sekali karena kemarin kami dapat kasus usia masih 28 tahun dengan obesitas. Ya biasanya kan usia-usia segitu kalau kena COVID ini biasanya tanpa gejala atau mungkin gejalanya ringan, hanya sumber-sumber ya. Cuma beberapa pasien dengan obesitas cepat sekali jadi perburukan sampai gagal nafas. Itu kemudian. Kenapa dok yang penyakit seperti saya punya juga diabetes ini. Nah kenapa yang diabetes lebih mudah itu? Apakah memang virus ini lebih mudah ke penyakit yang sudah ada atau bagaimana maksudnya? Atau memang yang punya penyakit itu lemah sehingga tidak kuat untuk melawan virus? Iya, karena beberapa penyakit kronis itu pasti orang, apalagi yang tidak terkontrol ya. Kalau tidak terkontrol itu pasti ada kekebalan tubuhnya pasti lebih rendah daripada orang-orang yang kontrol. yang terkontrol atau yang tanpa penyakit penyerta. Itu sangat memudahkan menuju ke perburukan. Ya. Jadi beda ya pasien-pasien dengan kalau terkena COVID, kemudian dengan penyakit penyerta itu dibedakan biasanya. Jadi ada penyakit penyerta yang terkontrol ya, pasiennya rutin minum obat, rutin kontrol, dengan pasien yang tidak rutin kontrol itu nanti dibedakan. Jadi masuk rumah sakitnya juga beda. Ya, jadi begitu. Jadi pasien-pasien dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol biasanya diarahkan langsung ke rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan kalau di Malang ini salah satunya RSUD Saiful Anwar ya. Jadi sudah ditunjuk oleh Kemenkes sebagai ya rumah sakit rujukan. Kalau yang dengan penyakit penyerta yang terkontrol biasanya arahnya ke rumah sakit darurat. Jadi yang bukan rujukan. Masya Allah. Terus cara kita menengarai gejala kita ini kena atau tidak kena. Kadang-kadang
ada demam, belum tentu corona atau bisa jadi juga corona. Iya. Nah ini seperti itu bagaimana Dok? Mungkin bagi kita yang awam ini, artinya yang tidak paham ya seperti itu. Jadi memang gejala dari COVID ini banyak yang tidak spesifik ya. Jadi sampai ada istilah di teman-teman itu penyakit ini adalah the greatest imitator. Jadi apa namanya, peniru mirip dengan banyak penyakit. Terutama flu ya. Terutama gejala yang paling banyak ditemukan adalah flu. Yang paling sering adalah demam awalnya. Kemudian batuk ya. Biasanya batuknya bisa kering, bisa ada dahaknya ya, ada basah. Tapi yang banyakan adalah batuk kering, banyakan. Kemudian seperti gejala flu yang lain. Kemudian itu yang paling banyak. Coba dari sekitar 30-40% ya, sepertiga pasien itu sering terjadi anosmia. Ya, jadi anosmia. Anosmia apa itu? Iya, anosmia itu jadi tidak mampu membau ya. Jadi mungkin bau parfum jadi tidak bisa membau ya. Itu di antara ciri atau gejala. Iya, yang COVID. sekarang ini cukup spesifik ya. Cuma memang nggak semua pasien menunjukkan gejala itu, tapi dianggap cukup spesifik karena flu-flu yang lain itu tidak menimbulkan gejala anosmia. Ya, kemudian tidak mampu merasa ya, tidak mampu merasa makanan ya. Seperti itu. Kemudian sekarang ini yang juga banyak ditemukan pasien hanya mengeluh dispepsia, jadi sakit perut. Jadi hanya mengeluh sakit perut. Seringkali masuk dianggap tipes ya, gejala tipes ya. Makanya sering kadang mendapat komplain ya. Wong cuma sakit tipes saja mesti kok dianggap corona itu sering kali kayak gitu. Karena seperti itu sering kita dengar ya. Iya, itu sebenarnya memang termasuk salah satu gejala karena memang apa ya, reseptor dari corona ya, reseptor dari SARS-CoV-2 ini ya hampir ada di semua organ. Organ. Iya, cuma yang paling banyak adalah di paru. Makanya gejala keluhan utama yang sering ditemukan adalah keluhan paru ya. Kemudian yang kedua banyak juga di lambung. Ya, jadi makanya sering ada keluhan sakit perut. Juga bisa diare. Malah beberapa kasus ada yang keluhannya halusinasi. Ya, jadi ada memang reseptornya ya, reseptor penerima COVID-nya ini SARS-CoV-2 ada di sistem saraf pusat ya, di otak ya, atau di batang otak. Ya, jadi sangat bervariasi ya. Itu. Kemudian memang sekarang ini harus siap sedia ya. Di rumah itu harus siap sedia seperti termometer ya. Jadi kita buat jaga-jaga ya. Ketika ada keluhan demam ya, keluhan panas di atas ya. Iya, itu lebih baik diam di rumah dulu. Diam di rumah dulu. Kemudian kita evaluasi ya tiap pagi sama malam bagaimana panas suhu tubuh kita. Itu. Kalau yang biasanya ke masjid mungkin enggak ke masjid dulu ya, sholat di rumah dulu kalau menurut saya. Mungkin nanti dari Ustadz yang bisa menjelaskan ya bagaimana secara syar'inya. Betul. Ya. Termasuk berarti Dok yang punya penyakit berat tadi untuk lebih afdol, lebih utama untuk tidak banyak melakukan kegiatan aktivitas di luar berbaur dengan manusia, mungkin seperti itu ya, Ustaz, untuk menjaga karena lebih rentan. Lebih rentan betul. Ustaz. Makanya sejak awal saya kira virus ini hanya menyerang paru-paru saja, saja misalnya. Ternyata ya semua gejala ada ya, demam ya, kadang sakit perut juga itu bisa bertanda ya. Itulah kata orang yang katanya dikit-dikit corona, dikit-dikit corona. Iya. Memang benar ternyata. Virus ini dikit-dikit virus. Dikit-dikit iya betul. Barakallahu fiik. Baik Dok. Lalu misalnya kalau kita diduga ya tergejala lah seperti itu, demam, batuk, apalagi ada seseknya katanya begitu. Itu apa yang harus kita lakukan? Apa kita mencari pertolongan ke rumah sakit rujukan mana atau langsung ke dokter atau karena biasanya orang takut justru untuk diperiksa di swab apalagi. Takut apa tadi? Takut kena sehingga takut diisolasi gitu Dok. Bagaimana sebenarnya mensikapi sikap seperti ini? Jadi kalau kita melihat tubuh kita sendiri ya. Misalnya ada keluhan yang ringan ya. Seperti yang hanya demam sumur-sumur tadi, mungkin hanya batuk, kita isolasi sendiri di rumah dulu sementara sambil evaluasi keluhan kita ya. Kemudian kalau ada anak-anak atau ada anak lanjut usia yang di rumah, mungkin kita pakai masker dulu di rumah. Masya Allah. Sampai di rumah juga pakai masker. Masya Allah. Ya. Jadi di rumah pakai masker, kemudian mungkin tidurnya terpisah dulu.
sambil evaluasi keluhan kita. Kalau memang ada keluhan sesak, memang harus segera ke rumah sakit. Apalagi ada riwayat, mungkin kita pernah kontak dengan pasien yang ternyata konfirmasi positif ya. Jadi beberapa kejadian ya. Saya sering bukan dikonsul ya, dicurhati temen ya. Jadi ada beberapa kasus ada keluarganya yang meninggal, hasil swab belum keluar, sudah pengajian ya. Jadi sudah pengajian, sudah mengumpulkan orang banyak. Belum keluar hasilnya. Belum keluar swabnya. Kemudian ngadakan pengajian. Ya, begitu keluar ternyata positif konfirmasi dan sudah menginfeksi anggota keluarga intinya. Jadi ketika pengajian banyak berbaur dengan orang sehingga banyak yang ternyata yang positif sekitar 5-an ya dari peserta pengajian itu. Karena menularkan berarti mungkin ya. ya. Jadi dengan keluhan yang memang selama ini ringan ya. Selama ini ringan. Jadi dia kebetulan ada biayanya ada, jadi bisa langsung swab ya. Jadi langsung diswabkan keluarganya, kemudian langsung diisolasi di rumah. Kalau memang nggak ada akses mungkin kayak di daerah kan nggak semua ada pemeriksaan PCR ya. Betul. Jadi isolasi sendiri di rumah. Isolasi sendiri di rumah kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala. Dengan riwayat mungkin yang tadi ya kontak dengan orang-orang yang ternyata positif. Kemudian kalau gejalanya memberat, ada sesak langsung ke rumah sakit. Kalau memungkinkan ya ke rumah sakit rujukan. Yang rujukan khusus ya, COVID. Iya. Kalau tidak memungkinkan ya ke rumah sakit darurat. Mungkin ke rumah sakit yang khusus spesialis paru misalnya dok, bisa juga ya? Bisa. Tapi memang karena kan sudah ditunjuk ya, di beberapa kota itu ada rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Jadi kayak di Malang ada RSU Saiful Anwar, ada RSI Aisyah, ya, Rumah Sakit Islam Aisyah, ada Unisma, ada RST ya. Jadi lebih enak langsung ke situ. Jadi datang, langsung ke rumah sakit rujukan. Karena ketika di rumah sakit darurat itu kita ada tim tracing ya, ada tim screening. Jadi semua pasien yang masuk kita lihat bagaimana keluhannya, bagaimana gejala dan tanda pemeriksaan fisiknya, kemudian kita lihat laboratorium dan kita lihat radiologisnya. Apakah mengarah ke COVID atau tidak? Ya, kalau mengarah ke COVID, pasti yang di rumah sakit darurat yang tidak punya ruang isolasi itu pasti akan merujuk lagi ke rumah sakit rujukan. Karena tidak semua rumah sakit itu punya ruang isolasi yang memadai. Betul. Ya. Makanya pemerintah menunjuk ya untuk rujukan. Baik. Lah, tadi disebutkan dok ada istilah-istilah yang kadang-kadang bagi kita yang awam ini kurang begitu paham istilah-istilah itu. Yes. Seperti ada istilah rapid test, ada swab test, bedanya apa, kemudian ada istilah komorbid, istilah macam-macam lah. Bahkan ada OTG apa segala macam itu kadang-kadang orang enggak tahu singkatannya apa gitu istilah-istilah itu. Nah, mungkin bisa jelaskan singkat dok masalah ini. Mulai awal pandemi itu sangat banyak istilah ya. Dan akan berubah terus. Karena kan memang ini virus baru dan penelitian terus berkembang dan bisa akan berubah. Jadi seperti pedoman dari pemerintah ya, dari Kemenkes itu aja sudah revisi ke-5 sampai Juli atau Agustus sudah keluar revisi ke-5. Jadi berubah lagi ya kan. Sebelumnya kan kita kenal istilah OTG, ODP ya. Itu sekarang sudah tidak dipakai ya. Jadi tidak dipakai lagi. Iya. Jadi sekarang kita pakai istilah kasus suspek, kemudian kasus probable, kasus konfirmasi ya. Ada kasus discarded ya. Jadi kasus suspek itu semua asing gitu. Betul, Ustaz. Jadi kalau suspek itu kasus yang kita curigai karena ada gejala-gejala dan tanda yang mengarah ke COVID. Seperti demam, ya, batuk, pilek ya. Itu. Kalau kasus probable itu kasusnya berat dan sangat mengarah. Jadi contohnya dari radiologi sudah ditemukan radang paru ya, radang paru yang khas itu ada di daerah tepi paru ya, dan keduanya itu khas sekali. Jadi biasanya di bacaan dokter radiologinya pneumonia tipikal virus ya, itu, atau pasiennya meninggal dengan gejala yang mirip yang sangat mengarah ke COVID, itu masuk ke kasus probable.
Ada juga kasus konfirmasi. Kalau kasus konfirmasi berarti memang sudah ada hasil PCR-nya yang positif. Ada lagi kasus kontak erat. Nah, kontak erat ya. Ya, jadi kontak erat itu ada beberapa kriteria ya. Contohnya ada riwayat kontak dengan pasien yang sudah terdiagnosis positif dalam waktu lebih dari 15 menit atau dengan jarak kurang dari 1 meter. Baik, mohon maaf dok, kontak ini yang dimaksud kontak apa, harus salaman atau hanya berdekatan saja atau Berdekatan. jarak berapa itu? Apa satu ruangan dianggap kontak? Satu ruangan seperti masjid misalnya disebut kontak atau enggak? Bisa. Kan tergantung jaraknya biasanya. Jarak kan banyak sekarang masjid yang tidak dengan protokol kesehatan. Betul, ya. Cuma bahkan memang rapat shopnya betul, Ustaz. Jadi saya berapa kali ke masjid cuma ada judulnya aja di depan, harus memakai masker, harus menjaga jarak. Saja. Iya, ketika masuk, waduh, bahkan takmirnya juga sama aja dan tidak mengingatkan. Allah musta'an. Ya, jadi termasuk tidak menjaga jarak ya, kurang dari 1 meter. Kemudian kontak lebih dari 15 menit ya. Itu Waktu lama durasinya itu 15. Iya. Apalagi kalau kajian 1 jam itu. Iya, Ustaz. Sudah dianggap ya, Masya Iya. Allah. Apalagi kalau saya lihat orang awam ya yang tidak biasa pakai masker pasti dikit-dikit membuka ya ya. Karena harusnya tetap pakai. ya. Jangan dibuka begitu. Dibuka iya. Karena merasa ampek kan kalau nggak biasa memang. Memang tidak. Memang lebih enak di rumah ya nggak pakai masker. Kemudian kayak tenaga kesehatan gini kalau merawat pasien COVID dengan tidak memakai APD yang sesuai standar itu juga dianggap sebagai kontak erat. Ya, itu yang itu beberapa istilah. Ya, istilah tentang kasus ya. Kalau yang diagnosis yang rapid test ya. Jadi rapid test itu sesuai namanya ya. Rapid itu cepat ya. Tes itu pemeriksaan. Jadi pemeriksaan cepat. Maksudnya pemeriksaan yang cepat jadi. Ya. Sebenarnya itu salah satu pemeriksaan imunoserologi ya. Jadi ada pemeriksaan imunologi ya. Nah, itu ada rapid test, ada yang menggunakan alat besar ya. Yang alat besar itu tidak disebut rapid test karena kan lebih lama jadinya. Kalau rapid test itu bisa dikerjakan di depan pasien langsung selesai ya. Itu sama kayak kalau kita meriksa gula darah. Gula darah ada yang langsung ya. Ya, kayak kita punya di rumah sendiri glukostik ya, sama cek di lab. Nah, itu rapid. Yang di glukostik itu. Ya, jadi karena kecepatannya. Cuma memang alat-alat seperti ini yang rapid test itu biasanya banyak hasil yang kadang-kadang false ya, jadi palsu ya, bisa akurat gitu ya, lebih kurang akurat dibandingkan yang pakai mesin ya. Ada juga istilah swab test ya. Jadi sebenarnya swab itu adalah prosedur tindakannya ya. Jadi swab itu menghapus ya, mengusap ya. Jadi memang kita ketika melakukan swab itu mengusap, kalau dari hidung itu ada dinding nasofaring. Jadi seperti kapas ya, swab seperti kapas ya. Kalau kita bayangkan mungkin seperti korek kuping ya. Ya, yang tapi panjang ya, dimasukkan sekitar 5 sampai 6 cm ke dalam hidung. Kemudian kita putar-putar di dalam dinding belakang. Kalau katanya beberapa orang yang pernah saya swab sampai ke otak gitu ya. Jadi memang mentok ke belakang, diusap. Nah, kemudian yang kedua, itu ada cairan kimia tertentu, zat-zat tertentu? Oh, tidak ada. Murni bahannya dakron ya. Bahannya dakron. Kemudian itu yang nasofaring ya. Jadi mulai dari hidung, ada juga yang dari mulut. Jadi kita biasanya ambil 2 ya, dari hidung dan mulut. Kalau dari mulut mentok juga di belakang. Itu namanya prosedur swab. Tesnya sendiri namanya PCR, ya RT-PCR. Itu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya virus, ya RNA virus, ya. Jadi kan ini kan virusnya virus RNA ya. Jadi nanti kita ubah jadi DNA, kemudian kita amplifikasi, kita perbanyak, kemudian kita deteksi ada virus nggak di sampel yang tadi itu. Itu yang, kalau dari sisi akuratnya itu antara rapid kurang akurat dibanding dengan PCR. PCR Iya, betul.
begitu ya. Betul. Nah. Namun insya Allah untuk persyaratan safar katanya sekarang kalaupun yang mau safar itu cukup rapid ya dok ya gitu peraturan pemerintah atau bagaimana? Iya, itu sebenarnya peraturannya dari masing-masing Pemda ya. Oh, tergantung Pemda ya. Nah, iya. maka tidak sama. Iya, tidak sama kayak Kalimantan itu harus PCR. Jadi untuk masuk, setahu saya ya, untuk masuk Kalimantan itu harus PCR. Tapi ketika keluar cukup rapid test. Kalau keluar. Iya. Nah terkait ini berarti dok bagaimana sekarang perkembangan yakni penyebaran virus khususnya kita yang hidup di Jawa Timur ini ya mungkin informasi yang ada sekarang ini jadi bagaimana perkembangan atau penambahan yang terkena virus ini untuk Jawa Timur sendiri. Jawa Timur ya. Jadi mungkin bisa dilihat sebenarnya di websitenya, Instagramnya mungkin Pemkot ya. Oh jadi itu ada ya? Ada Instagramnya Pemkot Malang. Kalau dari wilayah Malang sendiri ada juga yang Pemprov Jatim. Jadi ada jumlah dan memang tiap hari masih 300 sampai 400-an ya setiap hari di Jatim. Setiap hari di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Seluruh ya? Jawa Timur. Bukan Surabaya, Malang saja bukan. Seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur itu yang baru ya. Tapi memang kadang jumlah kasus yang terjadi di daerah dengan angka yang ada di pusat ya yang dilaporkan itu kadang ada perbedaan ya. Karena memang nggak semua pasien juga bisa di swab ya sehingga tidak bisa terlaporkan. Dan juga mungkin kadang-kadang beberapa daerah juga terlambat menyetor ya. Makanya kadang ada hari-hari yang kasusnya sangat banyak, ada hari-hari yang kasusnya sangat sedikit ya. Karena itu mungkin laporan yang lama sebenarnya. Laporan ya, kadang-kala laporan memang kita kadang terkendala laporan terutama yang di daerah ya. Kemudian kalau dari secara real ya, kalau saya lihat kebetulan saya gabung di beberapa grup screening ya, screening pasien seperti di beberapa rumah sakit rujukan kebanyakan sudah penuh ya. Mungkin ada kosong sebentar langsung penuh. Kosong sebentar penuh langsung ya. Jadi biasanya kita ada update tiap shift ya, tiap shift jaga dinas itu ada update tinggal berapa bed yang untuk anak, untuk dewasa tinggal berapa bed ya untuk pasien COVID maksudnya. Untuk pasien COVID khusus COVID ya. Jadi ada kosong sedikit sudah ada antrian. Sudah ada antrian ya. Apalagi yang menunjukkan berarti tambahan signifan sekarang ini. Iya. Iya. Masa yang disebut new normal dan istilahnya sudah apa masih new normal namanya ini belum atau sudah ganti? Iya. Jadi apa ya? Kadangkala kita yang dirasakan kalau di rumah sakit yang bukan rujukan itu seringkali pasien-pasien yang mengarah ke COVID ini mentok di UGD atau di ruang isolasi UGD karena tidak bisa merujuk. Sering banget. Jadi kasihan sekali yang sekarang ini yang dokter-dokter yang dan perawat yang jaga UGD. Seringkali kita harus juga ketika pasiennya ternyata konfirmasi positif ya kadang-kadang hasil sudah bawa hasil PCR-nya tapi ke rumah sakit darurat ya itu yang tidak punya ruang isolasi seringkali setelah dapat rujukan biasanya sampai 1-2 hari baru bisa dirujuk. Kita kadang-kala harus nutup UGD sebentar untuk disinfeksi menyeluruh. Sementara pasien misalnya nunggu kan begitu. Nunggu dirujuk iya. Jadi seringkali kita tidak bisa menerima pasien-pasien UGD karena harus membersihkan ya istilahnya membersihkan UGD. Baik. Nah berarti dok pencegahan ini sangat penting bagi kita. Penting sekali. Nah, mungkin yang sangat urgen ya secara umum tadi sudah disebutkan secara umum ya menjaga itu secara umum. Cuman mungkin apa hal yang perlu kita perhatikan sekarang ini yang betul-betul harus kita pegang jaga betul-betul untuk pencegahan virus corona ini ya. Terutama 3M tadi ya. 3M itu sudah itu yang paling urgen ya. Urgen ya. Terutama untuk orang awam 3M dan kalau tidak terlalu penting tidak perlu keluar rumah ya. Karena sekarang ini banyak sekali kalau memang kerja ya pasti ya urgent ya, sangat urgent ya untuk kerja untuk kebutuhan hidup ya. Tapi sekarang ini banyak orang keluar hanya untuk rekreasi ya. Saya sering kali melihat itu yang yang kita sesalkan. Iya. Bahkan saya lewat di beberapa daerah di Sidoarjo ada ini pasar malam yang dibuat itu yang ada muternya itu korselnya. Subhanallah, ini corona ini masih seperti itu. Jadi usahakan tidak keluar kalau tidak urgen. Tidak urgen. Hatta ke masjid. Syariat membolehkan kalau tidak udzur dikhawatirkan boleh di rumah. Kan begitu hatta ke masjid sekalipun. Nah, mungkin yang lain lagi dok bagaimana kalaupun harus keluar berarti jangan remehkan masalah masker dan yang jaga jarak juga mungkin. Jaga jarak. Ya jadi mungkin kita sangu kalau emang urgent keluar sangu masker, kemudian sangu bawa
hand sanitizer kecil ya. Itu memang bermanfaat. Walaupun sekali. katanya lebih afdol cuci tangan ya daripada itu, atau mungkin lumayan. Iya. Kalau ada tempat cuci tangan kita mending cuci tangan ya, karena sering sekali kalau kita keseringan ya, seperti saya di rumah sakit pasti keseringan pakai hand sanitizer, pasti kering ya, seperti ya ini tangan sudah luka-luka ya. Karena pakai terlalu sering terlalu sering ya. Jadi kalau kadang kan kita ke daerah kan nggak selalu ada tempat cuci tangan ya. Jadi setidaknya kita sudah bawa bekal hand sanitizer kan. Kalau sekarang kan sudah murah ya, nggak kayak awal-awal pandemi dulu harganya gila-gilaan dinaikkan ya. Sekarang sudah normal ya harganya. Untuk makanan ini Dok, kan ada juga yang ditawarkan nih jamu-jamu atau suplemen-suplemen untuk katanya antivirus atau yang semisal. Sebenarnya dari sisi medis bagaimana? Mungkin dari sisi medis minum apa yang baik, seperti apa misalnya? Karena saya pernah dengar orang yang kena di rumah sakit kena virus itu kan, di rumah sakit isolasi itu dikasih susu, mohon maaf ya saya sebut merek, susu cap beruang, kemudian apa betul ini kaitan dari sisi medis tentang masalah ini? Sebenarnya virus ini hampir semua virus itu adalah self limiting ya, jadi sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Jadi makanya sampai sekarang juga vaksinnya juga belum ditemukan, obatnya belum ada sebenarnya. Nah, obat yang diberikan lebih ke antivirus secara umum ya. Kemudian orang-orang yang terinfeksi biasanya malah dianjurkan makan yang bergizi ya. Makan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna itu, dan 5-nya kan termasuk susu tadi. Susunya terserah merek apa. Ya kalau saya lebih milih yang proteinnya tinggi ya. Jadi kan ada susu yang kita lihat komposisi banyak yang ada yang kolesterolnya tinggi ya. Kalau saya lebih milih yang protein tinggi. Kemudian memang makan bergizi ini penting karena kalau di Kemkes sudah ada apa ya, porsi makanku ya. Ada program porsi makanku, jadi porsi nasi seberapa, porsi lauk seberapa, porsi sayur seberapa. Bukan masalah harus banyak, tapi porsi yang tepat Dok ya. Porsi yang tepat karena kita harus menyesuaikan dengan kalori kita. Karena saya sering nemui teman-teman saya yang habis isolasi ya, karena dia terkena COVID, isolasi sendiri di rumah, nggak pernah olahraga ya, malah tambah gemuk ya. Setelah isolasi tambah gemuk. Rutin olahraga ya? Ya, olahraga tetap harus rutin karena memang kita di rumah, walaupun di rumah ya minimal 30 menit tetap harus olahraga. Kemudian mengenai yang antivirus, makanan antivirus ya. Jadi sebenarnya suplemen ini hanya untuk meningkatkan mungkin vitamin itu. Iya, hanya meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Bukan untuk antivirus secara langsung, bukan. Jadi untuk menguatkan tubuh kita saja sebenarnya. Kalau vitamin yang direkomendasikan biasanya vitamin C, B, kemudian vitamin E, dan ada zinc. Biasanya ada beberapa merek multivitamin itu sudah tercatut semua. Jadi nah itu yang afdol seperti itu. Iya. Vitamin jangan hanya C saja, hanya yang multivitamin. Masya Allah. Tapi kemudian Dok, pemerintah kita mengeluarkan istilah-istilah. Kadang orang awam bingung ya, membaca informasi dari pemerintah ini. Nah, apa saja istilah dari pemerintah yang harus kita pahami? Nah, itu yang paling penting, mungkin pemerintah mengeluarkan istilah apa yang kita harus paham. Kadang-kadang kemarin atau dulu new normal disangka oleh masyarakat sudah nggak ada virus. Padahal new normal maksud pemerintah bukan itu. Jadi kadang-kadang tidak tersampaikan maknanya informasi ini ke masyarakat. Nah sekarang ada nggak istilah baru dari pemerintah yang harus kita ketahui? Seperti dulu new normal, apa sekarang istilahnya dari pemerintah? Atau kalau membuat kode-kode apa pemerintah yang harus kita taati? Ya. Sebenarnya hanya ganti apa ya? Saya lupa kepanjangannya ya. AKB istilahnya ya. Jadi hampir sama kayak new normal sebenarnya. Cuma kadangkala orang ketika melihat istilah normal ini kadangkala orang sudah selesai nih pandemi ini. Jadi ya wes bebas gitu loh. Makanya ada istilah baru kan kalau nggak salah sudah dirubah berapa bulan yang lalu. Jadi saya lupa apa kepanjangannya ya. Seperti PSBB itu ya. Kalau PSBB kan pembatasan sosial ya. Berskala besar. Kalau ini saya lupa, kehidupan baru atau apa itu ya. Tapi intinya apa? Maknanya apa dari himbauan itu? Himbauannya adalah tetap menjalankan protokol kesehatan ya, walaupun kita keluar. Walaupun ada aktivitas tetap menjaga. Ya berarti sama saja sebelumnya ya istilahnya. Sama saja, cuma dirubah karena banyaknya salah persepsi dari masyarakat awam. Betul, ya. Mungkin seperti itu. Iya, hanya dirubah istilahnya saja sebenarnya. Iya, kemarin ada pasien
yang saya duga kuat dia corona virus karena gejala-gejala yang disebutkan dokter tadi. Namun dia menolak, tidak mau. Nah, bagaimana menyikapi orang seperti ini, Dok? Karena dia akan berbahaya bagi keluarganya kalau ini. Masa harus kita paksa juga? Mungkin diberi penjelasan, pengertian seperti apa kepada mereka yang seperti ini. Nah, jadi memang beberapa pasien ya itu yang terkonfirmasi positif itu ada beberapa pilihan isolasi sebenarnya ya. Ada isolasi mandiri, ada isolasi di safe house ya, ada rumah singgah khusus seperti kalau di Malang ini ada di Jalan Kawi ya, di jalan di Bareng, dekat Bareng itu. Kemudian ada isolasi di rumah sakit ya. Ini sangat tergantung dari gejala dari pasien ya. Sangat tergantung dari gejala pasien. Jadi kalau sekarang ini pasien yang tanpa gejala bisa isolasi mandiri di rumah atau bisa isolasi di safe house. Yang tanpa gejala, Dok ya. Tanpa yang gejala. Kita kayaknya takut kena karena sudah safar mungkin, Dok ya. Itu kan sudah bepergian bisa jadi kita khawatir. Mandiri di rumah, isolasi mandiri di rumah. Bahkan yang positif pun yang sudah positif itu juga bisa isolasi mandiri. Oh, boleh di rumah. Boleh. Tanpa lapor ke ini. Tetap lapor. Oh, tetap jadi lapor. laporan itu otomatis. Jadi laporan itu otomatis dilaporkan oleh laboratorium yang memecahkan PCR atau rumah sakitnya. Jadi otomatis laporan itu langsung ke aplikasi yang menyambung ke Litbangkes Pusat. Ada juga laporan yang ke Dinas Kesehatan setempat. Ya, jadi bisa isolasi di rumah atau di safe house. Kalau misalnya tidak memungkinkan isolasi di rumah, ya mungkin ada banyak keluarga, anak kecil, usia yang masih negatif ya ternyata itu bisa isolasi di safe house. Atau kadangkala ada kemarin itu ada pengurusnya, Dok ya, di safe house ada pengurusnya. Ada. Jadi sangat terpenuhi sebenarnya kebutuhannya. Masya Allah. Sangat terpenuhi. Cuma memang karena sendirian itu kadang-kala orang takut seperti ya. di penjara. Seperti di penjara, betul. Nah, jadi walaupun terpenuhi kebutuhannya semua, makan ya 3 kali sehari, ada olahraganya juga ya. Kemudian diberi waktu untuk berjemur ya. Itu. Kemudian biasanya 7 sampai 10 hari sudah diperbolehkan pulang. Itu biasanya isolasi yang di safe house. Jadi kadang-kala ada beberapa kasus kemarin dijemput ya. Jadi dijemput oleh Dinkes dan dibantu oleh kepolisian ya. Karena takut tidak bisa isolasi mandiri. Karena kita lihat lingkungannya ya, lingkungan rumah ada beberapa yang memang padat. Betul. Jadi kemarin di dekat rumah saya ada sekitar 8 ya anggota keluarga yang positif ya. Kemungkinan dilihat tidak bisa isolasi mandiri, maka dijemput oleh Dinkes dan dibantu kepolisian. Karena di mana itu, di safe house di safe house, dibawa ke safe house satu keluarga. Ya, ada juga satu keluarga. Walaupun yang tidak kena. Itu kebetulan satu keluarga positif semua, jadi 8 orang. Subhanallah. Juga ada yang teman saya positif ya, istrinya isolasi di satu rumah, cuma beda lantai. Ada juga yang seperti itu. Cuma kemarin setelah keluar hasil swabnya ternyata suami dan anaknya positif juga. Beliau malah bersyukur ya. Kenapa? Jadi nggak usah pisah, nggak usah pisah lantai. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Kemudian ada juga yang isolasi di rumah sakit. Itu kalau sudah ada gejala sedang sampai berat ya, seperti kalau sudah muncul sesak ya, sudah menuju gagal nafas, itu harus diisolasi di rumah sakit. Karena memang beda ya orang-orang yang dengan gejala ringan, tanpa gejala, dengan gejala ringan sampai yang berat ini beda. Dan tidak dijadikan satu tentunya karena tidak satu-satu. Iya. Ya, satu-satu. Intinya berarti jangan takut, jangan khawatir ketika terkena diisolasi, itu lebih baik. Iya. Ya, diikuti prosedur gitu sebenarnya. Tapi kalaupun mampu di rumah maka juga dibolehkan. Asal memang betul-betul bisa isolasi di rumahnya. Iya, cuma memang kadang sekarang ini Nakalan istilahnya. Bisa nakalan dari orangnya sendiri ya, karena berapa kali kejadian pasien positif setuju isolasi mandiri di rumah tapi tetap belanja ke pasar. Itu dia. Gitu. Kemudian kadangkala stigma dari tetangga-tetangga ya. Ini yang susah sekali ya. Sekarang ini seperti terkena sanksi sosial ketika positif. Itu yang membuat berat mereka. Membuat berat, ya. Jadi kemarin pengennya isolasi mandiri di rumah tapi ditolak oleh tetangga di sekitar ya. Akhirnya kemarin dijemput di safe house. Iya, mungkin faktor itu juga merasa ya stigma masyarakat. Masyarakat. Justru lebih ke stigma masyarakat sekarang ini. Nah. Baik, Masya Allah Dok, banyak sekali faedah-faedah. Kemudian mungkin sebelum kita, ini bagi pemirsa, sebelum kita lanjutkan,
Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk mungkin bisa nanti dijelaskan oleh dokter ya. Coba kira-kira apa saja yang masuk pertanyaan? Ada pertanyaan yang masuk kira-kira olahraga nih dok. Olahraga apa yang cocok ketika masa pandemi seperti sekarang ini? Apakah lari ya atau mungkin apa olahraga yang lain yang cocok lah istilahnya? Seperti termasuk tadi berjemur nih dok. Berjemur. Ya. Sebenarnya kalau olahraga ini tergantung kesukaan kita ya. Kadang-kala kalau kita nggak suka kan juga nggak bisa keringetan ya. Kalau saya lebih suka olahraga itu yang sendiri ya saat ini ya. Lebih baik jangan olahraga bersama. Karena ketika kita olahraga itu tidak mungkin bisa pakai masker. Betul. Tidak mungkin bisa. Ketika kita pakai masker pasti akan basah. Ketika basah pasti akan nempel di hidung. Dan akan kesusahan, sangat kesusahan untuk bernafas. Berapa kali kejadian ada yang bersepeda pakai masker mungkin karena saking capeknya sampai pingsan di jalan ya. Kemudian terutama olahraga bersama ini kalau bisa jangan dulu karena sudah berapa kali kejadian. Seperti apa, sepak bola atau seperti sepak bola. Kemudian kalau sekarang ini yang ramai kan ini sepeda bersama. Sepeda bersama ini saya lihat sangat banyak sekali. Kemudian setelah jauh itu rentan ya, sangat rentan. Baca bawa ini sendiri-sendiri tapi tetap karena berkelompok betul. Kemudian yang sering itu kan setelah capek istirahat ramai-ramai makan bersama, wah itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Iya, karena berapa kali ada klaster goes ya, dikatakan klaster goes ya. Karena di grup goes itu banyak yang positif. Ya, sangat bisa karena itu. Disebut klaster apa namanya? Klaster goes yang kemarin yang ramai itu juga. Kemudian kalau saya ya tergantung intinya mungkin lari atau senam atau apa, yang penting gerak keluar. Yang penting gerak ya. Dan yang penting jangan kita lihat misalnya lari ya. Kan pasti kita sanggup masker tapi nggak dipakai biasanya. Kita lihat jalurnya ya. Kalau kira-kira jalurnya ramai kita hindari. Kita cari jalan yang sepi saja. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Kalau saya sendiri lebih enak. Saya sanggup di rumah beli barbel kecil-kecil ya, dumbbell kecil-kecil ya istirahat latihan sendiri di rumah. Berarti intinya di rumah lebih ya. Mungkin di rumah bisa senam, bisa apa? Bisa senam, iya. Yang penting intinya berkeringat. Baik. Ada pertanyaan yang masuk berkaitan ini dari sisi syariat mungkin ya kita akan jawab. Jika ada masjid yang tidak menerapkan protokol, yakni tidak menerapkan protokol kesehatan, kemudian kita sudah sampai di situ, apakah balik lagi atau bagaimana? Tapi yang pertama jemaah sekalian, ketika ada udzur, orang mungkin dia hatta enggak musim virus, dia terkena suatu penyakit yang mungkin bisa menularkan orang lain, maka bagi dia dilarang untuk pergi ke masjid. Apalagi sekarang memang pandemi yang memang seluruh mendunia, ya pandemi mendunia sekarang ini. Maka otomatis ini merupakan rukhsah dan ini selama ada virus corona. Kalau menurut kita tidak memandang ini zona hijau, merah, kuning, yang penting ketika ini virus ada, apalagi dipastikan zonanya berbahaya, maka rukhsah itu masih tetap ada di rumah. Jadi tidak perlu ke masjid. Nah sekarang kalaupun pemerintah membolehkan masjid dibuka dengan menggunakan protokol, ketika masjid menggunakan protokol, monggo. Ketika dia mungkin merasa aman, namun ketika tidak menggunakan protokol, tidak masalah, dia kembali ke rumah. Karena dalam kaidah disebutkan bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa mencegah kemudaratan, penyakit dan semisalnya dicegah itu lebih didahulukan daripada sekedar mengambil manfaat, yaitu salat berjamaah di masjid yang itu ada rukhsah boleh untuk dilakukan di rumah. Demikian barakallahu fikum. Saya juga ini Ustaz sampai membuat list. Jadi dari sekitar perjalanan rumah sampai kantor tuh masjid-masjid mana yang benar-benar ada protokol kesehatan, itu saya list. Dicek. Iya, jadi disebarkan. Jadi untuk saya sendiri, jadi ketika perjalanan mungkin waktu masuk sholat, saya ke masjid terdekat yang ada di list saya itu. Masya Allah. Dan menghindari yang memang tidak protokol kesehatan. Nah, kemudian ada pertanyaan untuk dokter, apakah OTG itu singkatan apa dok? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Itu bisa sembuh, yakni bisa sembuh sendiri. Iya. Dan berapa lama masa penyembuhannya katanya? Bisa sembuh sendiri. Jadi menurut aturan ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan ya. Yang revisi kelima ini. Jadi ketika orang tanpa gejala yang dengan hasil swabnya positif itu bisa isolasi sekitar 10 hari.
harapannya setelah 10 hari memang sudah sembuh dan tidak menularkan dan tidak perlu periksa swab lagi untuk pasien-pasien yang memang tanpa gejala. Dan memang ini sesuai dengan penelitian ya. Saya pernah baca orang-orang dengan tanpa gejala atau yang dengan gejala ringan ini sekitar 7 sampai 12 hari sudah tidak menularkan. Makanya sekarang orang tanpa gejala dengan isolasi mandiri itu tidak ada PCR swab ulangan. Artinya dok, kalau dalam masa 12 hari kita tidak ada perubahan yang tetap sehat, ya berarti dianggap sehat. Dianggap sehat. Swab gitu ya. Iya, dianggap sehat dan mendapat biasanya dari puskesmas ya. Dari puskesmas dapat surat selesai isolasi mandiri. Ada suratnya. Jadi tidak swab lagi. Berbeda dengan orang yang dengan gejala yang berat itu masa penularannya lebih panjang. Karena memang terkait dengan jumlah virus yang lebih banyak di tubuh pasien tersebut. Nah, jadi sekitar 7 sampai 12 hari lah. Ya, adapun istilahnya 14 hari, 2 pekan dulu ada istilah begitu isolasi mandiri. Itu memudahkan ya. Karena kalau di aturannya pemerintah itu ada 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi kan kira-kira ya 2 minggu. 2 minggu. Ya, baik, barakallahu fiik. Baik. Lalu ada yang tanya lagi katanya tentang amalan atau doa yang biar kiat ini atau kiat-kiat selamat dari Covid. Baik. Ikhwani fiddin azakumullah, ada beberapa amalan agar kita selamat dari mara bahaya. Ini bukan hanya COVID, dan COVID bagian daripada mara bahaya tersebut. Di antara yang pertama adalah menjaga sholat yang 5 waktu di masjid. Kemudian lebih khusus lagi menjaga sholat subuh berjamaah. Ini secara umum. Lain lagi nanti ketika justru COVID ini kita tidak ke masjid, lain lagi. Jadi secara umum orang yang akan diselamatkan dari mara bahaya menjaga sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh. Sebab Nabi SAW mengatakan, orang yang sholat subuh, man sholat fajar fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia di atas jaminan Allah. Jadi dijamin dunia akhiratnya, dijamin keselamatannya. Demikian pula yang kedua, menjaga amalan membaca dzikir pagi petang itu rutin, tidak terlewat. Pagi setelah sholat subuh sebelum terbit matahari, dan petangnya setelah sholat asar sebelum tenggelam matahari. Rutin dibaca, terlebih lagi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca 3 kali, ini akan diselamatkan dari setiap mara bahaya, termasuk virus corona. Demikian pula orang yang menjaga amalan-amalan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dirutinkan, itu untuk wirid-wiridnya. Demikian pula memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah itu adalah untuk menolak bala, dan corona bagian dari bala. Jadi menolak sedekah, bahkan orang yang terkena virus corona perbanyak sedekah. Sebab Nabi SAW mengatakan, tadawwaw bisadaqah wala tadaw bil haram. Berobatlah kalian cari kesembuhan dengan banyak sedekah, jangan mencari kesembuhan dengan sesuatu yang haram. Adapun zikir yang khusus untuk menolak bala ada, yaitu membaca Al-Falaq, An-Nas secara khusus dari mulai Al-Ikhlas atau disebut dengan Al-Mu'awwidzat, yakni 3 surat perlindungan dari mara bahaya. Rasulullah ketika turun 3 surat ini atau 2 surat ini, Al-Falaq, An-Nas, maka Rasul mencukupkan untuk perlindungan dari semua macam mara bahaya, termasuk yakni virus corona. Kemudian juga dianjurkan kalau untuk makanan ya, ke sisi syar'i dok ya, bukan dari sisi medis tadi. Dari sisi medis juga makanan ada ya untuk virus. Dari sisi syar'i adalah dengan memakan 7 butir kurma ajwah kalau punya, kalau tidak 7 butir kurma apapun. Kata Syekh bin Baz termasuk kurma apapun maka dibolehkan, karena itu akan mencegah dari dari segala macam penyakit, termasuk sihir dan termasuk juga penyakit yang disebut dengan virus. Nah, ini diantara kiat-kiatnya. Jadi perbanyak doa-doa perlindungan, khususnya membaca Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Kemudian masuk pertanyaan untuk dokter, dok. Yani sebenarnya hingga saat ini katanya penularan COVID itu lewat apa? Tadi sudah sedikit dijelaskan ya, dengan kontak apa tadi? Bukan kontak batin, kontak fisik ya. Kalau kontak batin insya Allah enggak kayaknya. Tapi ada virus yang lain. Virus cinta itu bahaya itu juga. Baik, namun mungkin perlu dijelaskan lagi. Dan virus ini bertahan berapa lama, dok? Misalnya kan kita ini sekarang tiap hari uang itu kan saling memegang ya, bersalaman dan semisal. Nah itu mungkin kalau ada virus misalnya, hatta kita kirim paket ya kan, orang-orang pegang paketan itu kan, atau pengiriman barang dan semisal. Ini
semisal paket, barang belanjaan dan yang lainnya. Ini seberapa lama virus itu ada di tempat tersebut misalnya, Dok? Jadi di beberapa penelitian memang yang penularan yang paling sering adalah karena yang tadi yang saya sebut droplet. Dan bisa juga menular melalui sentuhan dari beberapa barang. Tapi itu lebih jarang. Lebih jarang. Lebih jarang. Nah, ini pun diperhatikan. Iya. Lebih jarang. Yang lebih sering dari apa tadi? Droplet tadi. Iya, yang lebih satu ruangan, iya. dari napas. Tapi tetap kita hati-hati. Ya, tetap kita hati-hati. Jadi makanya kalau diusahakan ya di luar rumah itu disediakan mungkin semprotan disinfeksi ya, dan juga mungkin antiseptik ya. Jadi ketika kita menerima paket, kita semprot dulu. Masya Allah. Untuk lebih hati-hati ya. Malah Yang sebagian orang ribet katanya, iya. cari selamat. Nah, cari aman. cari aman. Jadi selain semprot barangnya juga tangan kita. Jadi makanya di beberapa ekspedisi kan juga atau ojek online atau apa yang kita pesan makanan, ada protokol bisa ditaruh di depan rumah saja, tidak usah kontak gitu kan katanya ya. Jadi bisa memang di beberapa penelitian ketika ada barang kita dicoba di swab ternyata memang positif. Bahkan dari alas kaki yang kita pakai itu juga bisa. Cuma memang lebih jarang. Makanya disarankan ketika memakai alas kaki jangan ditaruh jangan dibawa ke dalam rumah. Diletakkan di luar rumah, kalau bisa disemprot. Makanya saya kemana-mana pakai sandal karet ya atau sepatu karet ya, supaya mudah dibersihkan. Kemudian apalagi kalau punya anak yang masih merangkak ya, ketika kita mungkin masuk ke rumah masih pakai sandal ya, ada virus yang nempel di alas kaki, takutnya kena bayi atau anak yang masih merangkak. Cuma memang kejadiannya lebih jarang dibandingkan yang droplet tadi ya, lebih Sekali jarang. lagi, Dok, droplet itu apa istilah supaya Drop itu kan jatuh ya. Jadi tetesan cairan yang kecil-kecil yang keluar ketika kita batuk, bersin, berbicara ya. Nah, itu ya. droplet ya Droplet, namanya. ya. Baik. Mungkin bisa dipahami. Baik, ada lagi, Dok, katanya berapa lama isolasi mandiri jika seorang ada gejala ringan? Tadi sudah disebutkan ya. Iya, sekitar kalau aturan pemerintah 10 hari. Nah, Plus 3 hari bebas gejala. Jadi ya 2 minggu. baik. Lalu seorang yang terpapar itu dikatakan sudah sembuh. Sudah sembuh dan tidak potensi menular. Nah, itu kapan dan apa kaedahnya atau pedomannya? Nah, lalu untuk evaluasi selama ini kan 13 hari tanpa gejala misalnya. Lalu apakah seorang tersebut memang benar-benar sembuh atau memang tetap perlu swab misalnya? Nah, barakallahu fiik. Betul ya. Jadi betul yang dikatakan. Jadi memang patokannya setelah orang di swab hasil positif, diisolasi sekitar 10 hari. Apabila dia tanpa gejala, 10 hari selesai, dapat surat isolasi mandiri. Kemudian kalau dengan gejala ringan ya, 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau dia gejala berat yang masuk rumah sakit ya, di rumah sakit rujukan, harus dievaluasi ya. Setiap minggu dia akan di swab ulang. Jadi yang butuh swab ulangan tuh yang pasien-pasien yang dengan gejala berat yang di rumah sakit, yang isolasi di rumah sakit rujukan biasanya. Kemudian justifikasinya ya. Jadi dasarnya adalah ketika dilakukan penelitian, memang orang-orang yang gejalanya ringan ya atau tanpa gejalanya setelah 7 sampai 12 hari yang saya bilang tadi sudah tidak menularkan. Jadi memang dari penelitian seperti itu. Atau ada istilah dari PCR itu CT value ya, ada istilah nilai CT yang kita dapat ketika cek PCR itu sudah tinggi, yang menunjukkan kadar virusnya sudah tidak infeksius lagi atau tidak menularkan lagi bagi orang lain. Walaupun mungkin masih ada sedikit tapi tidak menularkan atau bagaimana? Walaupun masih positif ya. Kadang-kala kita ada beberapa orang itu yang sudah berbulan-bulan cek masih positif ya. Itu harus kita lihat CT value-nya ya. Jadi ada nilai CT-nya yang berapa besar. Oh, jadi ada yang bisa menular, ada yang sudah tidak bisa menular lagi. Sudah tidak menular. Dianggap tidak menular. Dianggap tidak menular, Masya Allah. Baik. Ada lagi, Dok, katanya apakah jika sudah memakai masker kita sudah aman dari penyebaran virus? Saya kira jawabannya tidak. Tidak. Karena banyak yang sudah pakai tetap terkena. Betul. Mungkin dari sisi medis, monggo. Nah, karena ketika kita di luar ruangan benar kita memakai masker ya. Kemudian mungkin ketemu teman ya, benar memakai masker. Cuma kadang ada waktu-waktu pasti kita lengah. Ya. Atau maskernya bolong, Dok, begini. Betul. Ya. Itu yang banyak. Itu yang banyak, Ustaz. Ya. Ada yang aliran
di bawah hidung, ada aliran di bawah dagu ya, pakai maskernya. Jadi memang Maksudnya aliran dari keringat juga wajah atau oh bukan. Kalau aliran yang masuk gitu kan? kalau katanya teman-teman ini aliran mahdabnya mahdab mahdab masker bawah dagu. Jadi memakai masker yang benar, kemudian masker kalau orang umum kan biasanya masker kain ya. Masker kain. Sehari atau kalau bisa 4 jam lepas ya ganti. 4 Ganti jam. dan Ini dicuci. masker saya ini termasuk apa, Dok, ini? Masker kain. Berarti masih kurang aman. Kalau dari penularan ya, efektivitasnya sekitar 60-70% ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau yang masker kain yang dengan beberapa lapisan ya. Kalau Iya, yang ini dua ini. iya. Kalau yang saya pakai adalah masker medis ya, masker surgical ini sekitar 90%. Tapi kalau kita ngobrol, misalnya kita kontak dengan orang sama-sama memakai masker, maka sangat jauh sekali. Sangat jauh. Iya, penularan sangat jauh sekali. Beda lagi ketika kita memakai masker, ternyata teman-teman kita nggak banyak yang nggak pakai masker, maka kalau saya lebih baik dihindari ya, karena tetap tinggi ya. Apalagi kalau teman kita ternyata bergejala, nah, itu yang berisiko. Tapi, Dok, masker tadi ada yang medis ya, seperti yang antum pakai. Kemudian ada yang saya juga pernah baca ada yang non medis. Saya juga pernah dapat. Betul. Nah, ini bedanya. Tapi maskernya mirip gitu seperti itu bentuknya, bukan kain. Seperti itu medis, tapi non medis dan medis. Bagaimana bedanya? Jadi partikel yang disaring itu lebih kecil yang masker medis. Jadi kalau partikel yang masker non medis itu biasanya yang dijual itu yang untuk naik motor ya. Bentuknya mirip ya. Jadi mungkin untuk hanya menyaring debu ya, seperti itu. Jadi partikelnya beda. Kemudian yang ramai sekarang apa ya? Masker scuba ya. Yang ramai sekarang masker scuba itu juga tidak direkomendasikan ya. Efektivitasnya ya 0-5% ya. Tapi keren, Dok. Jadi itu kan hanya satu lapis, Ustaz. Iya. Hanya satu lapis, kemudian ketika kayak muka saya ini lebar ya. Ketika ditarik, maka pori-porinya akan semakin membesar. Oh, malah iya. semakin besar ya dan ngaret sekali gitu Melar ya. ya. Jadi Baik. efektivitasnya sangat kurang. Barakallahu fiik. Ya itu ya tadi sudah terjawab. Lalu renang, Dok, nih. Renang masuk enggak ini ke mudah menular lewat air misalnya, sama-sama renang? Kalau saya kecuali punya kolam renang sendiri ya lebih baik dihindari ya. Kalau misalnya Tapi siapa, Dok? Dari saja enggak punya, Dok. karena apa ya, kalau renang itu sudah pasti nggak mungkin pakai masker. Jadi yang paling intinya kan enggak pakai maskernya sudah jelas. Iya, sudah jelas ya. Belum masalah air nanti itu Belum masalah belakang air gitu. lagi, iya. sudah pasti. Kemudian ketika kita renang pasti ada sewaktu-waktu ketika air masuk ke hidung atau mulut kita, kemudian kita keluarkan. Wah, itu sangat berisiko sekali. Sangat cairan yang tadi Iya. kan. Iya. Sangat berisiko sekali. Jadi belum lagi ketika keluar dari kolam renang kan tetap juga nggak pakai masker ya. Jadi sangat berisiko. Baik. Barakallahu fiik. Sebelum kita alahkan pertanyaan ke dokter kita baca dulu ada pertanyaan terkait masalah-masalah syariat. Katanya bagaimana jika ada ikhwah yang memaksakan fatwa ulama kibar yang mengatakan bahwa wajib ke masjid walaupun wabah. Lah, fatwa ulama ini tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat, tidak mengharuskan. Yang mengharuskan itu adalah keputusan qadhi hukum. Ya, baru itu pasti harus. Dan fatwa ulama tidak mengikat. Antum mau ikut ulama ini tafadhol, mau ikut ulama itu silakan. Dan sebagai kita penuntut ilmu tentu harus bisa memilih mana di antara fatwa ulama itu yang kuat, hujahnya kuat. Kalau masalah fatwa musik haram juga ada, fatwa musik halal juga ada. Ini tidak aneh. Bahkan kalau ada ulama yang nyelanya mungkin bisa ada yang menghalalkan sesuatu yang sudah pasti haram. Tidak masalah dalam hal ini. Maka dalam konteks ini kita mengikuti mayoritas banyak para ulama kibar kita bahwa dasarnya dalam posisi ada wabah ini tetap ya boleh untuk seorang mengambil rukhsah ya. Jadi sudah kaidah baku dalam agama kita ketika ada wabah ada rukhsah untuk tidak ke masjid. Cuman mereka masalah ragunya ini zona aman, zona tidak aman. Lah sebenarnya zona aman tidak aman nih, Dok. Mungkin perlu dokter jelaskan juga. Ini sebenarnya apa betul penilaian seperti itu? Karena kita dari mana? Virus ini kan gaib. Kita merasa nih zona aman. Ternyata ada satu orang misalnya yang kena. Pulang dari wabah misalnya. Kita tidak tahu. Perkara gaib virus ini berarti. Jadi menentukan zona ini juga menurut saya sepertinya. Karena dulu di Saudi Arabia waktu itu waktu ulama. Di Saudi yang aman pun tetap
berlaku hukum ini. Iya, karena memang tidak tahu. Sama hanya di Indonesia juga gitu. Walaupun mereka sebagian ada yang membedakan. Kalau Indonesia kan beda dengan Saudi. Ini negara luas sekali kan. Jadi mungkin ada zona aman tidak aman. Nah, cuman itu nanti Dok, masuk pertanyaan kita lihat foto toraks ya. Orang normal dan OTG bedanya seperti apa itu? Toraks itu apa Dok? Saya tidak paham itu. Ronsen dada. Oh, ronsen dada. Ya, Baik, ronsen dada. bagaimana? Kalau yang tanpa gejala ya, biasanya yang orang tanpa gejala yang isolasi mandiri di rumah, ronsen toraknya normal, ya normal-normal saja sama kayak orang normal biasa. Cuma biasanya dikonfirmasi ketika orang-orang tanpa gejala ini sebenarnya sering ketemunya bukan karena dia bergejala kemudian periksa, bukan. Tapi biasanya dari tracing, ya, dari penelusuran ya. Jadi contohnya kalau ada kantor, ada satu yang ternyata positif, kemudian ketahuan ketika ngamar di rumah sakit, begitu ya. Nah itu biasanya kantor itu akan melakukan tracing ya. Jadi orang-orang yang kontak erat mungkin satu divisi dengan yang opname itu maka akan diperiksakan PCR semua biasanya. Nah ketahuan positif. Nah orang ini tapi nggak ada gejala sama sekali ya. Biasanya orang-orang seperti ini ketika tanpa gejala biasanya foto toraksnya juga normal. Atau kadang ada sedikit radang di sisi tepian paru. Istilahnya perifer ya, di perifer. Perifer itu tepi. Dan dua-duanya biasanya ya. Tapi memang beberapa ini yang kena tanpa gejala. Tanpa gejala, ya. Biasanya memang toraknya masih normal karena memang tadi dia memang ketahuannya ketika tracing ya. Jadi mungkin seperti contohnya ketika di keluarga ada mungkin ayahnya yang harus masuk rumah sakit ternyata COVID, nah keluarganya di tracing, di swab juga semua. Ternyata positif tapi tanpa gejala semua. Nah, itu contohnya. Itu biasanya toraksnya normal, ya. Tapi biasanya ini harus dievaluasi, ya. Karena kami sering menemukan kasus ya. Pasien masuk dianggap bukan COVID karena ronsennya normal ya. Kemudian darahnya juga normal ya. Kita lihat biasanya sel darah putihnya leukosit normal, masuk ruang biasa. Jadi nggak masuk ruang isolasi. Setelah diikuti berapa hari, kok tiba-tiba sesak pasien ini. Padahal diagnosis masuknya demam berdarah yang dulu ya, demam berdarah. Kita cek torak ulang ternyata sudah sangat berubah sekali, sudah banyak perselubungan di paru. Jadi parunya sudah memutihkan. Kalau kita cek ronsen torak kan warnanya hitam ya. Nah, itu sudah banyak warna putihnya di bagian pinggir. Nah itu memang akhirnya mengarah ke COVID, akhirnya kita rujuk. Dan cukup banyak ya kasus-kasus seperti kemarin teman saya cerita pasien stroke ya. Pasien stroke masuk murni stroke 12 hari perawatan ya. Tiba-tiba hari ke-12 sesak. Maka mau nggak mau ya. Jadi ketika masuk hari pertama itu ronsennya normal. Nah ketika hari ke-12 tiba-tiba sesak. Ketika di ronsen ternyata memang ada radang paru yang khas. Ya ketika ditelusur ternyata beberapa hari sebelumnya dijenguk teman-temannya. Dijenguk teman-temannya. Ya, makanya sekarang ini kan rumah sakit tidak memperbolehkan dijenguk sebenarnya. Ya, karena itu kita nggak tahu teman-teman itu dari luar tuh bawa apa. Ternyata bawa virus ke orang yang memang sudah sakit di dalam. Padahal dia yang bawa memang mungkin kuat, imunnya kuat ya, mungkin untuk virus itu. Tapi ketika ngobrol merasa temannya guyon, maskernya dibuka itu sering kejadian. Akhirnya harus dipindah ke isolasi. Ya. Pasiennya memburuk. Ini berarti bagi para pemirsa sekalian tetap 3M tadi mungkin ini sangat urgen, Dok ya. Iya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, kemudian apa satu lagi tadi? Mencuci tangan ya, rutin mencuci tangan. Nah itu subhanallah. Ini alhamdulillah ini sangat ringan mungkin untuk penjagaan yang ini. Sebelum masuk ke pertanyaan dari pemirsa, Dok, tadi terkait orang yang sudah seperti itu kondisinya, kans untuk sembuh, ya semuanya biadillah, semuanya atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha menyembuhkan apapun kondisi sakitnya seorang hamba. Namun secara medis, ilmu medis mungkin nanti bisa memprediksi kalau yang sudah terserang paru-parunya dengan sebab COVID tadi itu sembuh ya insya Allah ada, cuman mungkin bagaimana persentase kesembuhannya, Dok? Kalau dari data ya, Nah bisa dari data dari pengalaman, Dok ya. Dari data di satu rumah sakit rujukan di Malang tingkat kematiannya sekitar 10-20%. Ya. Tapi memang di rumah sakit rujukan tuh yang masuk kan memang yang sakit berat ya.
yang sudah berat, sesak berat dan kadang seringkali butuh ventilator ya, butuh alat bantu nafas, itu sekitar segitu tingkat kematiannya 10-20%. Ya berarti masih ringan dok ya istilahnya. Cukup Atau cukup tinggi, cukup tinggi ya? cukup tinggi, dianggap tinggi ya, sekitar 18% kalau saya nggak salah ingat yang akhir bulan yang lalu. Jadi sekian persen kesembuhannya maksudnya? Iya. Oh ya jelas iya sangat. Menuju kematian, Menuju sekitar kematian. 18% kematian. Tapi memang gimana ya, beberapa kasus susah diprediksi ya. Jadi senior saya kemarin beberapa bulan yang lalu masuk langsung pakai ventilator. Ternyata setelah sebulan perawatan sembuh. Masya Allah. Sembuh, alhamdulillah sembuh. Beda lagi ada kenalan saya masuk segarnya sesak sedikit ya. Ketika saya ketemu di ruang isolasi, beliau santai duduk sambil makan ya. Setelah 2 minggu beliau meninggal. Allah. Jadi memang susah sekali diprediksi. Ya. Kadang kala pasiennya terlihat stabil di awal, ternyata perburukan ketika di tengah-tengah. Berarti memang kita jangan main-main ya dengan penyakit yang memang ini sulit prediksinya gitu. Penyebarannya pun kok demikian mudah. Masif, iya. Masif. Nah, tapi mari kita ke pertanyaan dok ya. Bagaimana cara mengedukasi mereka? Ya ini para pemuja konspirasi secara ilmu kedokteran. Fadhil dok, yang bersikap seperti itu tadi, maksudnya mengedukasi mereka ini bagaimana caranya? Ya dikembalikan kepada hidayah Allah ya. Kalau dulu awal-awal pandemi itu saya masih ngotot ya, kadang-kala ngasih info itu masih ngotot. Tapi lama-lama karena tidak berubah-ubah, kadang saya pegel sendiri. Akhirnya ketika setelah beberapa bulan saya hanya ngasih tahu sekali. Ketika saya sudah ngasih tahu ya sudah. Sebenarnya la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dok dari rahmat Allah. Tetap saja kasih ya edukasi yang bermanfaat sebenarnya. Tapi ala kulli hal ya mungkin kalau dari sisi syariat ya kita sebagai seorang muslim tetap berpegang dengan apa yang menjadi rujukan-rujukan yang resmi dari penguasa kita, pemerintah kita. Ya karena bagaimana seorang atau sebuah pemerintah dan juga ini nyata di beberapa dunia ya masih dianggap hoax gitu, masih dianggap ini sebuah konspirasi. Terus yang kedua bahwa secara syariat memang yang namanya penyakit itu ada dan juga banyak di antara dokter-dokter kita yang memang kompeten di bidang syariat, di bidang agamanya, dan itu juga kita makanya selalu komunikasi dengan mereka. Insya Allah kita menjadi yakin gitu, karena memang mereka adalah insya Allah orang-orang yang amanah dalam masalah ini. Karena banyak tuduhan-tuduhan ini dokter mendapat bantuan sumbangan atau dapat yang kerjasama dalam rangka konspirasi ini. Wallahu alam. Ala kulli hal tidak sepantasnya seorang muslim untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya anggapan-anggapan konspirasi tentang masalah virus yang justru jangan dianggap enteng sepele masalah ini gitu. Kalau ada orang yang sudah positif corona dan dinyatakan sembuh dok, apa mungkin terkena lagi? Nah ini pernah dibahas dulu beberapa narasumber ya dok ya. Nah, mungkin dari dokter bagaimana? Atau sudah sembuh tidak mungkin kena lagi atau bisa menularkan lagi misalnya? Ada beberapa kasus memang yang di Hong Kong atau apa saya lupa ya. Ada kasus reinfeksi ya, jadi infeksi ulang. Jadi bisa saja ya, karena ketika saya lihat normalnya kan ketika di tubuh kita masuk kuman ya, maka tubuh akan memproduksi antibodi ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi ketika ada kuman yang masuk lagi, kita tidak terinfeksi karena sudah ada antibodi tersebut yang sudah muncul tadi. Gara-gara ada kuman tadi ada kuman yang masuk. Begitu juga dengan virus corona. Itulah yang dideteksi di rapid test ya, atau serologi. Itu ya, rapid test yang dideteksi adalah antibodi ya. Ini saya lihat di teman saya sendiri ya, dia terkena corona, jadi kita cek antibodinya sekitar 200-an waktu awal-awal sembuh. Cek ulang sebulan lagi turun terus. Jadi memang kita lihat antibodinya memang turun ya setelah beberapa bulan. Jadi bisa saja ketika antibodinya sudah rendah bisa terinfeksi ulang. Jadi secara teori seperti itu. Dan memang kasusnya ada gitu. Ada contoh kasusnya. Jadi bisa, walaupun contohnya jarang ya. Baik. Ada kasus tapi jarang. Kemudian yang kedua tadi, apakah bisa menularkan? Iya. Jadi kalau sudah sembuh ya, dengan biasanya kita cross check dengan PCR, seharusnya sudah tidak bisa menularkan. Sudah tidak menularkan, kecuali memang ada infeksi ulangan yang tadi.
Kalau ada infeksi ulang berarti bisa saja kembali. Ya, tapi kalau sudah sembuh dengan kita cek di PCR tidak ada virus, tidak menularkan lagi. Ya, karena dianggap sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Terus masalah jenazah, Dok. Ada pertanyaan yang masuk juga tentang jenazah. Itu bisa nular gitu kalau misalnya jenazah. Sehingga cara penyelenggaraan jenazah secara khusus ya, penyelenggaraan protokol. Kalau tidak menggunakan protokol apa memang ada penyebaran? Padahal kan sudah mati gitu. Apakah virusnya tidak ikut mati begitu? Sangat bisa. Jadi saya kebetulan tanya ke teman saya yang forensik, dalam waktu 14 hari itu masih bisa terdeteksi di jenazah virusnya. Makanya ketika ada pasien yang meninggal dengan protokol COVID dengan sakit COVID ini, semua lubang ditutup semua. Jadi hidung, ya, mulut itu harapannya tidak mengeluarkan cairan. Telinga itu ditutup semua. Karena cairan ini mudah menularkan, ya. Apalagi bagi pasien bagi orang-orang yang membantu pemulasaran jenazah, ya. Contohnya memandikan. Makanya ketika memandikan pun tetap pakai APD lengkap. Iya. Bahkan di bekas tusukan, bekas infus itu harus ditutup, ya. Di protokolnya seperti itu. Baik. Berarti kesimpulannya sangat bisa gitu ya. Baik. Ada pertanyaan terkait sisi syariat, katanya selama pandemi ikut kajian online apakah masih mendapatkan keutamaan menuntut ilmu? Baik. Masih mendapatkan keutamaan menuntut ilmu, bahkan apabila alasan kajian online dengan sebab tidak bisa online karena pandemi, maka tetap mendapatkan keutamaan menuntut ilmu seperti hadir di majelis ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, orang yang biasa melakukan tapi ada uzur, tidak mampu karena uzur, maka dianggap pahalanya sempurna seperti ketika belum ada uzur. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, idza safaral abdu aw idza maridal abdu aw safara kutiba makana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu safar, seorang hamba itu sakit, maka dicatat baginya pahala seperti pahala ketika dia sedang mukim dan ketika dia sedang sehat. Maka ini uzur, safar, ini uzur, sakit, ini uzur. Namun orang akan mendapatkan pahala sempurna ketika meninggalkan karena sebab uzur tadi. Maka insya Allah kajian-kajian online tetap berpahala menuntut ilmu secara umum, lebih khusus juga berpahala seperti hadir karena adanya uzur. Tapi kalau tidak alasan karena uzur ya tetap hanya sekedar mendapat faedah keutamaan ilmu ya, tetap mendapatkan pahala keutamaan ilmu. Namun tidak seperti hadir, itu yang membedakan. Apabila tidak ada uzur. Kalau ada uzur ya seperti hadir ke majelis ilmu. Ya, itu salah satu di antara keutamaan orang yang biasa mendawamkan amal. Jadi orang yang sudah biasa amal, dawam, ketika tidak melakukan karena uzur tetap dapat sempurna. Tapi tidak bagi yang sebelumnya tidak terbiasa. Tidak pernah tahajud, tidak pernah. Tiba-tiba kesiangan dia tahajud siangnya. Kenapa? Katanya mengqadha tahajud yang kapan diqadha? Dia tidak pernah tahajud. Jadi yang boleh diqadha itu yang sudah terbiasa tahajud, lalu ketiduran tahajud di siang harinya boleh, namun jangan ganjil, harus genap. Ya, taib, barakallahu fiik. Taib. Mungkin ini yang bisa nanti ya kita ambil faedah dan beberapa kesimpulan. Maka di antara beberapa hikmah, fawaid faedah yang kita bisa ambil kesimpulan pada dialog kita dengan Dr. Jan tadi, ya lupa Dr. Jan. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, para jamaah sekalian, bahwa kita sekarang masih berada di masa pandemi, sehingga segala aturan-aturan kita tetap untuk mengikuti protokol kesehatan. Walaupun dengan istilah, dulu pernah ada istilah new normal, namun bukan berarti normal sehingga kaum muslimin bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, segala isu-isu yang berkaitan bahwasanya ini adalah konspirasi, ini hanyalah tipu daya, tidak ada hakikatnya, maka ini adalah anggapan yang tidak benar, bahkan sangat keliru. Karena sampai-sampai para ulama dari sisi syariat, para ulama dari sisi medis, mereka berkumpul, mereka bersatu untuk menyatakan bahwa pandemi ini benar, nyata ada. Bahkan sampai-sampai para ulama kita pun menutup masjid-masjid mereka, menutup kajian-kajian mereka, demi untuk keselamatannya nyawa setiap muslim, nyawa setiap insan. Maka dengan itu kita pun harus mengikuti fatwa para ulama tersebut. Kemudian di antara lagi yang perlu kita perhatikan, bagaimana cara menghindari virus ini atau terselamat. Selain dari sisi syariat kita untuk lebih memperdekatkan kita kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan secara khusus kepada Allah SWT, juga dari sisi kita ikhtiar, sisi kita medisnya berusaha adalah menjaga 3M tadi yang paling urgen. Itu memakai masker, menjaga jarak, dan juga setiap ada kegiatan mencuci tangan. Kemudian juga nanti menambah dengan olahraga dan semisal, makanan-makanan yang bergizi, maka ini demi pencegahan
untuk kita sekalian insyaallah. Kemudian mungkin nanti akan ada tambahan dari dokter bagaimana nasihat untuk kaum muslimin secara khusus dan bagi seorang para hamba sekalian secara khusus, secara umum terkait masalah Covid ini. Ya. Mungkin nasihat-nasihat bagi mereka ya. Ya mungkin hampir sama ya dengan yang disampaikan Ustadz yang sisi medis ya, terutama yang 3M tadi ya. Memakai masker dengan benar ya. Bukan hanya memakai masker saja tapi memakai masker dengan benar. Benar-benar tertutup hidung dan mulut ya sampai ke dagu ya. Dan usahakan sampai dagu ini ya, sampai bawah ya. Betul. Ya. Jadi kemudian menjaga jarak ya. Kita minimal 1 meter, lebih jauh lebih baik, lebih afdol. Kemudian mencuci tangan ya, mencuci tangan kemana-mana membawa mungkin hand sanitizer yang kecil. Kemudian kalau ada cuci tangan dengan sabun lebih bagus lagi ya. Mungkin juga di depan rumah diberi tempat cuci tangan ya, mungkin pakai galon kecil kita isi air sama sabun ya, hand soap. Kemudian jangan lupa setelah beraktivitas dari rumah, jangan lupa alas kaki taruh di luar. Kemudian kalau bisa sebelum menyentuh keluarga kita bersih-bersih dulu ya, mandi dulu. Oke, kemudian ya betul tadi ya, jangan lupa olahraga tetap ya, olahraga tetap minimal 30 menit sehari ya. Kemudian 30 menit sehari minimal ya. Kemudian makan bergizi, ini penting sekali ya, makan bergizi kalau perlu ditambah multivitamin ya. Mungkin itu ya. Nah, itu cukup dok ya. Dan jangan lupa kalau ada gejala jangan keluar rumah dulu. Kalau ada gejala mungkin mengeluh demam ya, sumur-sumur ya, tetap stay di rumah. Baik. Jadi tetap di rumah dulu, isolasi mandiri di rumah. Baik. Demikian pemirsa sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa hikmah di antara yang bisa kita ambil dengan adanya wabah ini adalah tentu kita sebagai seorang muslim wajib bersabar dan wajib tetap berikhtiar kepada Allah, senantiasa mengharap ganjaran pahala dengan adanya musibah ini. Demikian, semoga bermanfaat dan jazakumullah khairan atas antisipasi dan sekalian pemirsa yang menyaksikan. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Hada wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah.